Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosminati Mulfadewi. Saya mahasiswa S1 PG PAUD. Di sini saya akan membahas masalah kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak ini tidak selalu secara fisik ya, tetapi bisa juga secara psikis. Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui masalah kekerasan terhadap anak. Apa aja? Oke, kita bahas. Yang pertama, kekerasan secara fisik. Yang kedua, kekerasan secara emosional. Ketiga, kekerasan secara seksual. Yang keempat, pengabaian orang tua kepada anaknya. Yang kelima, kekerasan digital atau online. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan digital atau online? Kita bahas. Kekerasan online atau digital ini adalah penyalahgunaan jejaring sosial atau media sosial untuk mengintimidasi orang lain, melecehkan orang lain, menguntit orang lain, menindas orang lain, baik itu secara verbal ataupun secara emosional. Nah, seandainya anak kita pernah mendapatkan pesan atau email atau yang lain-lainnya, baik itu secara foto, video, ataupun kata-kata yang melenceng atau misalkan yang ada ancaman atau lain-lainnya yang tidak patut atau tidak layak, berarti anak kita sudah mengalami kekerasan digital. Nah, kekerasan pada anak ini tidak mudah dikenali karena anak sering merasa takut dan dia takut disalahkan oleh orang tua atau malah nggak ada yang percaya sama anak ini kalau misalkan anak ini dia udah pernah mengalami kekerasan digital ini gitu loh. Karena mungkin untuk orang-orang yang awam itu hanya sebatas biasa aja gitu kalau cuman cekcok atau misalkan kata-kata adu argumen aja. Tetapi sebetulnya kalau si anak ini merasa dia down atau misalkan dia merasa tertekan dengan kata-kata atau pesan atau gambar atau video yang dia terima dari orang lain tersebut, sebetulnya anak ini sudah mengalami kekerasan tersebut. Nah, dan kekerasan tersebut ini tidak tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan orangnya dekat dengan dia, misalkan dengan dari keluarganya, dari sahabatnya, teman-temannya atau tetangga yang mungkin dekat juga dengan dia gitu loh. Makanya si anak ini dia enggan untuk berbicara karena dia takut kalau misalkan nanti disalahkan oleh orang tuanya atau orang lain. Nah, gimana sih cara penanggulangannya? Di sini tugas orang tua adalah mengawasi anak. Karena sekarang kita belajar secara online kan. Orang tua sudah memberikan gadget kepada anak-anaknya karena belajar online. Kita sebagai orang tua nggak boleh cuma ngasih begitu aja. Kita juga harus ada kontrol sama anak-anak. Apa aja sih yang anak-anak kita upload? Apa aja sih isinya dari HP anak-anak kita? Apa aja sih foto-foto atau gambarnya? Apa aja sih videonya? Apa aja sih grupnya? Nah, di sini kalau kita ingin mengetahui semua isi dari Android yang anak kita punya, harus ada kedekatan antara anak dan orang tua. Jadi anak itu harus nyaman dulu dengan orang tua agar anak ini bisa terbuka. Apa sih yang ada di HP dia? Kalau misalkan anak ini dia terlalu ditekan oleh orang tuanya, anak ini tidak akan bilang apa-apa dan dia akan semakin diam. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah dekati anak, tekan ego kita sebagai orang tua, jadilah sahabat anak. Kita sharing di sini sama-sama. Kita bicara baik-baik dengan anak sampai anak ini bisa terbuka apa saja sih isi HP-nya ya. Nah, seandainya kalau memang toh kita merasa curiga dengan anak kita sudah dia istilahnya udah mendapatkan kekerasan secara digital ini, kalau toh kita tidak bisa menangani sendiri, alangkah lebih baiknya ibu atau bapak bawa anak-anak Anda ke dokter atau misalkan ke spesialis. Jadi ada penanganan lebih baik untuk anak-anak ibu dan anak ibu bisa lebih baik ke depannya
Dan terus, pengawasan dari orang tua kepada anak tidak boleh melenceng. Kita harus tetap jaga anak kita supaya menjadi anak yang lebih baik di masa depan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya. Dah.